Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini, Berkah Masteran Channel ingin membahas suatu masalah yang dialami oleh salah satu subscriber Berkah Masteran Channel, teman-teman. Nah, jadi pada hari ini ada salah satu subscriber kita yang menanyakan di kolom komentar tentang masalah ini, teman-teman. Nah, saya juga bilang, insya Allah hari ini saya akan membahas pertanyaannya. Mungkin juga teman-teman ada yang sedang mengalami masalah yang sama dengan salah satu subscriber kita. Jadi, mohon simak terus videonya, jangan di skip-skip teman-teman. Nah, gini teman-teman. Tadi pagi kalau nggak salah itu ada salah satu subscriber kita yang menanyakan permasalahan dengan murai batunya, teman-teman. Pertanyaannya apa? Jadi gini teman-teman. Pertanyaan ini ditanyakan oleh akun YouTube Trianggono 7907, teman-teman. Jadi bermula teman kita ini menanyakan, punyaku ngelowo nabrak jeruji anjlok ke lantai. Nah, lalu saya menanyakan, nabrak jerujinya sambil bongkar materi atau enggak gitu. Karena nabrak jeruji, balik lagi ke video-video saya yang sebelumnya, saya sudah sempat menjelaskan bahwa nabrak jeruji itu tidak bisa langsung kita memvonis itu dengan burung over emosi gitu, teman-teman. Karena burung nabrak itu banyak faktornya gitu. Burung nabrak itu ada yang memang nabrak karena over emosi, ada yang nabrak karena over birahi, ada juga yang nabrak karena memang down mental atau benar-benar kayak nggak ada tenaganya, teman-teman. Jadi saya menanyakan hal tersebut dulu gitu agar bisa saya analogiin di otak saya kira-kira burung teman kita itu kenapa gitu, teman-teman. Nah, terus si Trianggono 7907 ini menjawab, bongkar emosinya terlalu over sampai ngelantai ngikuti sebelah. Nah, itu saya langsung memvonis kira-kira kemungkinan burung tersebut over emosi. Singkat cerita teman-teman, terus si Trianggono 7907 ini bilang, buatin konten dong bang, MB susah bongkar materi, di lapangan hanya ngukluk aja, kayak susah banget keluarin isian. Dan IF-nya hanya mau 4 ekor jangkrik aja, 4 pagi, 4 sore. Aku kasih lebih, yang dimakan tetap 4 ekor aja. Kasih saran dong bang, biar bisa bongkar materi di lapangan. Oke, jadi gini teman-teman. Menarik pertanyaannya, karena memang ini sering banget dialami kita, apalagi yang baru-baru main ke murai, terus kayak saya pun dulu mengalami sering banget kasus burung seperti ini. Di bawah siap atau di rumah udah enak nih burung, sering bongkar segala macam, ternyata pas di atas burung cuma celangak-celinguk, pasang badan, gak mau bongkar isian, cuma ngukluk, diem, pasang badan lagi. Itu sering banget. Nah, mungkin saya menjawabnya seperti ini teman-teman. Menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi, ini bukan katanya orang, bukan katanya siapa, katanya joki, bukan. Ini saya yang mengalami sendiri. Saya langsung mengklasifikasikan burung-burung seperti ini tuh menjadi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama, burung sering pasang badan, tidak mau bongkar isian itu alasan pertamanya mungkin kurang mapan. Ini klasifikasi pertama. Kurang mapan itu ada 2 faktor. Pertama, kurang mapan gantangan. Yang kedua, kurang mapan usia. Karena rata-rata burung yang seperti ini biasanya usia-usianya itu masih muda. Entah dia pastol atau 1 kali mabung, bahkan ada burung saya pun yang 2 kali mabung, nemu settingannya itu lumayan lama gitu. Di 2 kali mabung baru dia bisa mapan gantangan. Ada teman-teman. Jadi ya namanya balik lagi, burung itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tipikal yang berbeda-beda juga. Jadi kita nggak bisa menyamakan settingan orang lain atau burung orang lain dengan burung kita, karena jelas sangat berbeda. Balik lagi, kayak kita manusia, saya suka bakso, teman dekat saya pun belum tentu suka bakso, mungkin dia sukanya spaghetti. Kita sebagai perawat mau memaksakan gimana pun ya nggak bakal bisa, karena karakter dan tipikalnya itu berbeda-beda, teman-teman.
balik lagi ke pembahasannya. Jadi klasifikasi pertama itu masalah kemapanan. Mapan itu ada dua, mapan gantangan atau mapan usia. Kalau masalah mapan gantangan, yang bisa menyembuhkan dia hanyalah sering-sering dibawa ke lapangan, teman-teman. Kalau teman-teman pun istilahnya tidak mau mengeluarkan uang untuk ngetes dia di atas, alangkah baiknya teman-teman sering membawa burung tersebut ke area perlombaan. Tidak usah digantang, teman-teman hanya mendekatkan ke area gantangan dan membuka sedikit sletingnya untuk membiasakan dia dengan burung halayak burung yang ramai gitu. Itu penting menurut saya. Nah, tapi kalau teman-teman yang memang pengen ngetes nih burungnya di atas seperti apa sih, kekurangannya apa, biar kita bisa cari enaknya tuh burung ke depannya seperti apa, boleh. Cuma kan memang kalau kita menggantang itu kan harus keluar uang. Jadi teman-teman yang tahu sendiri, teman-teman mau bayar kah, nggak bayar kah, dua-duanya bisa dipakai caranya teman-teman. Itu masalah kemapanan burung dari tingkat gantangan. Lalu ada mapan versi kedua, yaitu mapan versi usia. Kalau mapan versi usia, ya cara satu-satunya adalah ya memapankan dia, teman-teman. Maksudnya untuk burung yang 1 kali mabung atau baru lepas trotol, ya memang dia itu masih di fase mencari jati dirinya, teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan burung pastol atau 1 kali mabung MB muda tuh kita paksakan mereka harus kerja stabil. Nggak bisa, teman-teman. Karena ada kalanya memang burung pastol itu atau burung muda itu bisa berubah settingannya secara drastis. Karena balik lagi, burung pastol, burung muda itu sangat gampang naik turun birahinya, sangat gampang naik turun emosinya. Nah, tugas kita sebagai perawat sebenarnya untuk di fase pastol dan muda ini lebih ke maintenance, menjaga birahi dan emosinya saja. Jadi untuk burung-burung muda, burung-burung belum mapan gantangan, tugas kita sebagai perawat adalah untuk memanage karakter si burung tersebut. Jangan berfokus untuk juara. Ya kalau juara alhamdulillah, saya anggap itu bonus. Tapi untuk kita yang benar-benar sayang dengan pastol atau burung muda kita, di momen-momen inilah kita tugasnya memanage karakter burung tersebut, memanage tingkat emosi dan birahi burung tersebut. Itu klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang kedua adalah tentang extra fooding, teman-teman. Extra fooding ini sangat mempengaruhi permasalahan burung sering pasang badan aja dan tidak mau bongkar. Kenapa saya bilang kayak gini? Analogi saya setelah beberapa tahun ini saya bermain burung, extra fooding dengan pemandian itu adalah dua hal yang sangat penting untuk mencari settingan menurut saya. Saya tidak bilang lagi ini menurut orang lain. Ini benar-benar pengalaman saya yang sudah kenyang dengan katanya ini, katanya itu, akhirnya saya analogiin sendiri. Keputusannya adalah kunci pemandian dengan extra fooding ini adalah kunci settingan utama dalam kita mangset burung. Nah, kenapa klasifikasi keduanya hanya di extra fooding? Jadi gini teman-teman. Extra fooding itu kita tahu ulet Hongkong itu mempunyai tipikal memanaskan suhu badan burung. Jangkrik itu sifatnya bisa dibilang netral, lebih ke tenaga. Bisa juga meningkatkan birahi, tapi saya masih ragu untuk jangkrik itu meningkatkan emosi. Karena saya sudah sempat bahas di video saya tentang burung yang over emosi gitu. Jadi intinya ulet Hongkong itu memanaskan suhu tubuh, jangkrik itu saya lebih percaya bahwa jangkrik itu menambah tenaga karena kadar proteinnya dan menambah birahi karena birahi bisa ditunjang dari kadar protein, teman-teman. Untuk kroto karena dia bersifat dingin, kandungan airnya banyak, saya juga ragu kalau dibilang kroto itu bisa meningkatkan emosi. Mungkin ada beberapa burung yang kena kroto bisa emosi, cuma mayoritas kroto itu kepercayaan saya adalah untuk meningkatkan birahi karena protein pada kroto itu lumayan tinggi, teman-teman. Jadi apapun yang berprotein tinggi itu bisa meningkatkan birahi. Oke. Setelah kita bahas masalah si extra fooding tersebut, kenapa di gantangan itu
kita tuh sebagai perawat terkadang nyolok extra fooding lagi dengan alasan burung kurang emosi, dengan alasan menambahkan tenaga. Nggak salah, saya pun masih memakai cara itu gitu. Cuma yang harus digaris bawahi, kita sebagai perawat kita harus tahu dulu teman-teman. Burung kita itu tipikal yang settingannya itu suka kenyangkah atau suka laparkah gitu. Kita balik lagi nggak bisa menyamakan settingan itu setiap hari karena kondisi burung pun bakal berbeda-beda sama kayak kita manusia. Hari ini kita lagi enak berolahraga, besok mungkin badan kita lagi kurang enak segala macam. Jadi kita harus menyesuaikan dengan asupan yang kita makan gitu. Begitupun burung. Jadi di lapangan kita tuh sangat bergantung dengan extra fooding kalau menurut saya. Makanya saya tuh paling jarang ngeset di lapangan itu settingan-settingan yang aneh-aneh gitu. Paling benar-benar untuk finalisasi aja. Contoh begini. Sampai lapangan, burung di rumah misalkan enak banget teman-teman, sering nembak gini-gini, pokoknya burung siaplah 100% untuk digantang. Ternyata pas nyampe di lapangan, kita amati, mungkin sebelum sesi dimulai kita sudah mengamati, oh burung sekiranya kurang nih emosinya, kita colok misalkan ulet Hongkong 2, karena ulet Hongkong balik lagi untuk memanaskan suhu badannya dia. Saya biasanya nyolok ulet Hongkong itu dimulai dari 2, nggak berani langsung banyak, saya colok 2 dulu. Setelah itu saya tunggu 15 menit, saya lihat reaksinya. Jika reaksinya itu mulai udah ada emosinya, ketrekannya sudah mulai ada, udah mau mulai pasang badan dan sedikit bongkar materi, saya nggak bakal berani colok lagi teman-teman. Jadi saya nggak colok jangkrik lagi, saya nggak bakal colok ulet Hongkong lagi, cukup 2 aja. Karena saya takutnya kalau burung sudah siap kondisinya seperti itu, saya tambahkan lagi misalkan jangkrik, pasti hasilnya nanti setelah itu 15 menit. Setelah itu tuh burung bakal berbeda lagi gitu teman-teman. Jadi kita pahami dulu karakter burung kita dan finalisasinya itu ada di lapangan. Dan extra fooding ini yang kedua ini sangat berpengaruh dengan karakter main nanti di gantangan teman-teman. Jadi perhatikan untuk pencolokan si extra fooding tersebut. Jangan sampai burung kekenyangan yang akhirnya ya burung cuma pasang badan karena badannya kenyang, dia nggak mau ada rasa buat narung gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar perhatikan si masalah extra fooding ini di lapangan. Kalau teman-teman memang terbiasa untuk nyoloknya itu di rumah, silakan. Karena balik lagi, tidak ada yang salah dalam perawatan burung. Karena yang tahu maunya burung kita itu ya kita sendiri, bukan orang lain, bukan joki. Kita sendiri teman-teman. Itu harus digarisbawahi. Karena saya sudah sangat capek dengan omongan joki A, joki B, joki C, dan hasilnya tuh 0 gitu loh. Akhirnya ketemunya malah dengan settingan sendiri gitu teman-teman. Oke, itu poin yang kedua. Pentingnya extra fooding di saat colok di lapangan. Itu juga bisa menentukan burung tersebut akan pasang badankah, akan enakkah di atas lapangan. Itu menurut saya sangat vital posisi extra fooding di lapangan. Yang ketiga teman-teman, bisa jadi burung tersebut over emosi atau kurang emosi. Kita taunya dari mana? Gini teman-teman. Untuk burung-burung yang over emosi, memang dia pasang badan. Set, dia berdiri, dia pasang badan. Tapi kalau over emosi itu diselingi nampar teman-teman. Nampar, lompatnya cepet, balik lagi, dia ngelihat musuh, nampar lagi, dia pasang badan lagi. Itu ciri murai batu yang over emosi. Itu sempat saya bahas juga di video murai batu over emosi di sebelumnya. Nah, untuk burung-burung murai batu di gantangan yang kurang emosinya, biasanya dia pasang badan. Mungkin dia ngeluarin ngukluknya karena memang sudah ada birahinya, cuma kurang emosi. Namun, teman-teman, diselingi dia bunyi, dia hanya lompat-lompat tangkringan aja. Dia pasang badan lagi, lompat tangkringan, dia pasang badan lagi. Dan lompatnya itu berbeda sekali dengan lompat burung yang over emosi. Balik lagi, burung yang over emosi, teman-teman, itu loncatnya itu cepet. Kayak bener-bener ada tenaga, ada emosi, ngotot, jadi lompatnya set gitu. Nah, sedangkan kalau burung-burung yang kurang emosinya, ini tangkringan teman-teman. Dia misalkan dari kanan ke kiri. Dia pasang badan di sini, dia loncatnya tuh
loncat begini, pasang badan lagi. Nanti dia kadangkala dia turun ke tangkringan bawah, dia loncat, pasang badan, dia naik lagi. Jadi itu perbedaan sepintas tentang kita menandakan burung itu over emosi ataukah kurang emosi, teman-teman. Nah, penanganannya, teman-teman, jika burung teman-teman over emosi, ini saya ngomong di lapangan ya, teman-teman, karena kalau kita ngomong harian, itu bakal panjang lagi tuh. Jadi kita ngomong di lapangan. Di lapangan ada baiknya burung-burung yang over emosi, teman-teman ablak dulu. Ablak, jauhkan dari keramaian, biarkan dia emosinya itu meluap-luap sendiri, teman-teman. Biarkan dia buang-buang emosinya, biarkan dia bongkar-bongkar materi dulu. Sekitar mungkin 3 sesi, kalau saya biasanya. Misalkan murai itu pertama adalah, di gantangan itu biasanya hijau pembuka, murai batu muda, MB mapan gitu, teman-teman. Nah, biasanya tuh kalau misalnya saya lagi bawa MB mapan, sebelum hijau pembuka itu main, saya sudah mengablak dia. Mengablak sekitar 15-20 menit. Biarkan aja dia keluar-keluar, teman-teman. Nah, setelah hijau pembuka naik, biasanya saya sudah mulai mengkerodong. Tapi kerodongnya itu masih setengah, teman-teman. Belum saya tutup full. Biarkan dia benar-benar ngebuang meluap-luap emosinya sambil kita lihat kondisinya, kita colok jangkrik atau ulet Hongkong setelah hijau pembuka naik, berarti 2 sesi sebelum. Setelah hijau pembuka itu turun, kan naik MB muda. Setelah MB muda kan baru MB mapan. Nah, biasanya baru saya full kerodong, teman-teman. Nah, setelah full kerodong, nanti pas memang MB muda sudah naik, sudah mulai main setengah sesi, biasanya saya ablak sedikit, saya untuk melihat kondisinya aja sambil dibersihkan karpetnya, teman-teman. Kalau misalkan kondisinya sudah enak, segala macam, baru bisa kita naikkan. Itu salah satu cara meredam emosi murai batu di saat sudah di arena perlombaan. Nah, untuk murai-murai yang emosinya kurang, teman-teman, sama teman-teman, bisa teman-teman ablak dulu untuk mencari emosinya. Cuma mengablaknya, kalau yang over emosi kan kita rada jauhkan. Kalau saya biasanya, kalau untuk murai-murai yang saya lihat nih kurang emosinya, saya mengablak dia nggak full. Saya mengablak dia setengah, tapi saya mendekat nggak terlalu jauh dengan pedok teman-teman sekitar yang memang membawa burung. Biarkan dia dengar murai-murai lain, saya sambil ablak setengah, dia mendengar murai kanan kiri itu yang nembak, ada yang ngukluk segala macam. Biasanya hawa panas dalam tubuhnya akan naik dan emosinya akan tersulut juga, teman-teman. Jadi sama, saya coba ablak setengah itu sekitar 3 sesi sebelum. Kalau misalnya saya bawa mapan, berarti sebelum hijau itu mulai, hijau pembuka mulai, saya sudah mulai ablak, saya biarkan dia naikkan emosinya. Sampai hijau itu naik, burung hijau naik, baru saya coba mencolok dia, teman-teman. Saya lihat apakah emosinya udah kesulut atau belum. Kalau emosinya belum kesulut juga, baru sedikit, saya tambahkan ulet Hongkong seperti yang tadi saya sampaikan, 2 dulu, teman-teman. Saya tunggu bangsa 5-10 menit atau bisa, kalau misalkan memang sesinya masih agak lama, bisa ditunggu 15 menit, lihat reaksinya. Misalkan reaksinya sudah enak, teman-teman, cukup ulet Hongkongnya. Kita tinggal tambahkan 1 ekor jangkrik jika diperlukan, balik lagi. Karena saya nggak bisa ngomong banyak, teman-teman sendiri yang bisa menilai burung teman-teman itu di lapangan itu seperti apa gitu. Kalau saya bilang colok jangkriknya 2, ulet Hongkongnya 2, karena burung itu beda-beda, karakter di lapangannya pun beda-beda. Jadi kadang banyak teman-teman tuh yang masih berpacu dengan ini settingan lapangannya gimana? Oh, settingan lapangannya jangkrik 2, ulet 2. Selamanya dicoba begitu terus. Burung kerja nggak kerja, pokoknya settingannya begitu terus. Karena kalau begitu terus, susah, teman-teman. Jujur susah. Saya mengalami soalnya. Saya bisa ngomong begini karena saya ngalamin gitu. Bener-bener yang bisa menentukan kinerja burung itu dari settingan harian ya. Ini kan kita ngerawat burung itu kan dari settingan harian dulu kan. Settingan harian udah ketemu, udah cakep, settingan mandinya udah ketemu, settingan Hamin 1, Hamin 2, Hamin 3-nya udah ketemu. Ternyata di lapangannya kita nggak bisa ngelihat kondisi burung kita, salah colok. Sama aja, teman-teman. Kerjanya kurang maksimal lagi gitu. Jadi cobalah teman-teman belajar memahami karakter burungnya, memahami kondisi spot lapangan yang teman-teman datengin gitu. Saya nggak
saya nggak merasa pintar, enggak. Saya juga sangat amat masih belajar. Cuma balik lagi ini pengalaman saya ingin teman-teman yang menjadi subscriber saya coba belajar main murai, bener-bener kenali karakter burung teman-teman sekalian. Jangan sampai salah kaprah. Oke, jadi balik lagi ke pembahasannya, klasifikasinya itu yang pertama adalah kemapanan, yang kedua extra fooding di lapangan, yang ketiga permasalahan apakah burung itu over emosi dan juga kurang emosi, teman-teman. Nah, mungkin dari pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Trianggono 7907, saya bisa menjelaskan permasalahannya dulu. Mungkin di minggu depan, di hari Senin, saya akan membuatkan video tentang settingan harian dari tiga masalah burung yang saya jelaskan pada hari ini, teman-teman. Mungkin cukup sekian dari Berkah Mas Ran Channel. Jika teman-teman kurang jelas dengan penjelasan saya, mohon maaf. Bisa juga langsung tanyakan di kolom komentar. Insya Allah jika saya ada kesempatan, saya akan membalas komentar teman-teman. Cukup sekian dari Berkah Mas Ran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.